Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri dengan NIM 22401096. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat materi tentang metodologi studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup studi Islam. Yang pertama, studi Islam sendiri mengacu pada studi akademis Islam dan semua aspek yang berkaitan dengan agama. Tujuan studi Islam adalah untuk memperoleh pemahaman dalam tentang Islam dan berbagai aspeknya. Pentingnya studi Islam terletak pada kemampuannya memberikan pemahaman komprehensif tentang Islam dan perannya dalam masyarakat. Studi Islam dalam agama. Studi Islam dalam bidang agama mencakup pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam, termasuk keyakinan dasar dalam Islam seperti akidah atau teologi Islam, kitab-kitab suci, nabi-nabi, dan lain-lainnya. Studi Islam dalam bidang agama juga mencakup pemahaman tentang sejarah Islam, termasuk peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam dan pengaruhnya terhadap perkembangan agama Islam. Tujuan dari studi Islam dalam bidang agama adalah untuk memahami ajaran-ajaran Islam secara mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya yaitu studi Islam dalam ibadah. Studi Islam dalam ibadah mencakup pemahaman tentang macam-macam ibadah dan juga yang berkaitan dengan ibadah. Beberapa contoh studi Islam dalam bidang ibadah antara lain yaitu yang pertama, mempelajari macam-macam ibadah dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya, mempelajari tata cara melaksanakan ibadah dengan benar, termasuk gerakan-gerakan dalam sholat, waktu-waktu pelaksanaan ibadah, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, mempelajari hikmah dan makna dari setiap ibadah dalam Islam serta pentingnya menjalankan ibadah dengan ikhlas dan penuh keikhlasan. Yang selanjutnya, mempelajari sejarah dan perkembangan ibadah dalam Islam termasuk peran para ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam mengembangkan ibadah. Yang terakhir, mempelajari konsep-konsep penting dalam ibadah seperti tauhid, akhlak, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu studi Islam dalam kaidah. Studi Islam dalam bidang kaidah mencakup pemahaman tentang kaidah-kaidah dalam Islam, termasuk hukum-hukum dan aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan dari studi Islam dalam bidang kaidah adalah untuk memahami kaidah-kaidah dalam Islam secara mendalam dan menyeluruh, serta menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan-aturan dan kaidah-kaidah dalam Islam. Selanjutnya, studi Islam dalam pendidikan. Studi Islam dalam pendidikan mencakup pemahaman tentang pendidikan Islam, termasuk konsep dasar dan cakupan kajiannya, mempelajari metode-metode pendidikan Islam, termasuk metodologi pendidikan Islam dalam mendidik anak. Tujuan dari studi Islam dalam bidang pendidikan adalah untuk memahami pendidikan Islam secara holistik, bersepadu dan berkembang, serta menjalankan pendidikan Islam dengan benar dan penuh keikhlasan. Yang selanjutnya, studi Islam dalam ekonomi. Studi Islam dalam bidang ekonomi mencakup pemahaman tentang ekonomi Islam, mempelajari aplikasi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang perbankan, keuangan, dan bisnis. Tujuan dari studi Islam dalam bidang ekonomi adalah untuk memahami ekonomi Islam secara holistik, bersepadu, dan berkembang, serta menjalankan ekonomi Islam dengan benar dan penuh keikhlasan. Yang selanjutnya yaitu studi Islam dalam sosial. Studi Islam dalam bidang sosial mencakup pemahaman tentang Islam dan pengaruh terhadap masyarakat dan budaya. Tujuan dari studi Islam dalam bidang sosial adalah untuk memahami Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan budaya secara holistik, bersepadu, dan berkembang. Selanjutnya yaitu studi Islam dalam kesehatan.
Metode yang digunakan dalam studi Islam dalam bidang kesehatan meliputi metode ilmu pengetahuan, metodologi sejarah, dan metode perbandingan. Tujuan dari studi Islam dalam bidang kesehatan adalah untuk memahami kesehatan dalam Islam secara holistik, tersepadu, dan berkembang, serta menjalankan kesehatan Islam dengan benar dan penuh keikhlasan. Contoh studi Islam dalam bidang kesehatan antara lain studi tentang konsep dan praktik kesehatan berbasis ajaran Islam, aplikasi Islam dalam bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat dalam perspektif Islam. Yang selanjutnya, studi Islam dalam bidang politik meliputi metode ilmu pengetahuan, metode sejarah, dan metode perbandingan. Tujuan dari Islam dalam bidang politik adalah untuk memahami Islam dan pengaruhnya terhadap politik dan pemerintahan secara holistik, tersepadu, dan berkembang. Contohnya, studi Islam dalam bidang politik antara lain adalah studi tentang konsep dan praktik politik berbasis ajaran Islam, aplikasi Islam dalam bidang politik, dan pendidikan politik masyarakat dalam perspektif Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode memahami sumber ajaran Islam. Terdapat 5 metode memahami sumber ajaran Islam, yaitu yang pertama metodologi ilmu tafsir, yang kedua metodologi ilmu hadis, yang ketiga metodologi ilmu fikih dan usul fikih, yang keempat metodologi ilmu akhlak dan usul tasawuf, yang kelima metodologi ilmu filsafat dan teologi atau kalam. Yang pertama kita akan membahas tentang metodologi ilmu tafsir. Dalam metodologi ilmu tafsir ada beberapa macam, yaitu yang pertama metode ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara yang singkat. Yang kedua metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat. Yang ketiga yaitu metode Mukhorin, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat yang lain. Yang terakhir yaitu metode Maudhu'i, membahas tentang ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema dan judul yang ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi ilmu hadis. Metodologi ilmu hadis menggunakan metode tahrijul hadis. Secara terminologi, tahrij berarti menunjukkan letak hadis dalam sumber-sumber yang asli di mana diterangkan rangkaian sanadnya. Metode pemahaman hadis ada 2, yaitu metode pemahaman tradisional dengan pendekatan kontekstual historis. Yang kedua, metode pemahaman modernis dengan memahami hadis melalui pendekatan ilmiah dan logika. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih piranti keilmuan yang paling sesuai dengan acuan sistem metodologi epistemologis. Ilmu fikih dalam filsafat hukum Islam adalah usul fikih. Hal tersebut dikarenakan usul fikih tidak hanya membahas kaidah-kaidah hukum teknis operasional dalam bentuk qawaid al-usuliyah dan qawaid al-fiqhiyah. Usul fikih adalah ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang kaidah tadi biasa digunakan untuk mengeluarkan hukum syara' yang berupa hukum furuk atau cabang dari dalil-dalilnya yang terperinci. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metodologi ilmu akhlak dan tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Ilmu tasawuf bersifat sangat subjektif, yaitu sangat berkaitan dengan pengalaman seorang.
Sebagian pakar mengatakan bahwa metode ilmu, adapun metode tasawuf jika dilihat dari pembagian tasawuf yang tasawuf adalah intuisi atau ilham atau inspirasi yang datang dari Tuhan. Ditinjau dari lingkup materi pembahasannya menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tasawuf akidah, yang kedua tasawuf ibadah, yang ketiga tasawuf akhlak. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode ilmu filsafat dan teologis. Dalam dunia filsafat tidak ada metode terbaik, yang ada dalam metode yang tepat untuk suatu kebutuhan filsafat tertentu. Metode filsafat terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan filsafat itu sendiri. Berikut beberapa metode filsafat berdasarkan urutan kronologis sejarah, yaitu yang pertama metode kritis, yang kedua metode filsafat intuitif, yang ketiga metode skolatik. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi ilmu teologis. Metodologi kalam adalah ilmu yang mempelajari cara kerja yang dipakai tokoh-tokoh kalam dalam mendudukkan persoalan akidah secara dialog dan asistematis agar dipahami masyarakat dengan baik. Terdapat beberapa metodologi teologis, yaitu pertama metode filosofis, yang kedua metode keseimbangan nas atau akal, yang ketiga metode tradisional, yang terakhir menggunakan metode salaf. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan studi Islam dengan pendekatan doktrinal atau teologis, antropologis, dan sosiologis. Pendekatan doktrinal yaitu suatu cara atau metode yang digunakan untuk memahami agama dengan cara mempelajari doktrin atau ajaran agama secara teoritis, di mana pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman terhadap ajaran agama dan sumber-sumbernya seperti kitab suci, hadis, dan juga tafsir. Contoh pendekatan doktrinal yaitu pendekatan al-sunnah wal jamaah, pendekatan al-hadis, pendekatan syiah, pendekatan sufisme, pendekatan kalam, dan pendekatan usul al-fiqh. Selanjutnya yaitu pendekatan teologis, adalah cara pandangan atau paradigma yang terdapat dalam suatu studi agama. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan terhadap wujud dan agama yang dianggap sebagai yang paling benar karena bersumber dari Tuhan. Pendekatan teologis merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap suatu yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Terdapat 3 jenis pendekatan teologis, yaitu pertama pendekatan teologi normatif, pendekatan teologi dialogis, dan pendekatan teologi konvergensi. Selanjutnya pendekatan antropologis. Pendekatan antropologi dalam studi Islam yaitu mengamati agama sebagai fenomena sosial. Pendekatan antropologi dalam studi Islam menganggap agama sebagai fenomena sosial yang dapat diamati secara langsung dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, pendekatan ilmu tentang manusia digunakan untuk mempelajari wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan cara ini, agama terlihat lebih dekat dan akrab dengan masalah yang dihadapi manusia, karena antropologi mempelajari manusia dari segi budayanya. Pendekatan antropologis
juga memperlihatkan bagaimana agama berhubungan dengan struktur ekonomi suatu masyarakat. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara agama dan bagaimana masalah kehidupan manusia. Dengan memahami hal ini, agama dapat dilihat sebagai suatu yang akrab dan fungsional dengan berbagai fenomena kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendekatan antropologis diperlukan untuk memahami banyak hal yang dibicarakan dalam agama dengan lebih tuntas. Selanjutnya, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk memahami keagamaan seseorang dan menjadi pendekatan penerang lagi masyarakat dalam menghadapi problematika. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami apa yang dipercayai oleh masyarakat dari pengetahuan agama tersebut. Dalam studi ini, pendekatan sosiologis menjadi penting karena banyak ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Ada 3 pendekatan utama dalam sosiologi, yaitu pendekatan struktural dan fungsional, pendekatan konflik dan interaksionisme dan simbolis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan studi Islam dengan pendekatan historis, fisiologis, psikologis, dan budaya. Yang pertama yaitu tentang pendekatan historis. Pengertian tentang pendekatan historis. Historis atau sejarah merupakan gambaran tentang peristiwa atau kejadian masa lampau yang dialami manusia. Disusun secara ilmiah meliputi urutan waktu tertentu, diberi tafsiran dan analisa kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Pendekatan historis merupakan penelaah serta sumber-sumber lain yang bersifat informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran agama maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan fisiologis, yaitu philosophy of religion mencakup keyakinan alternatif tentang Tuhan, varietas pengalaman religius, interaksi antara sains dan agama, sifat dan ruang lingkup baik dan jahat, dan perawatan agama lahir, sejarah, dan kematian. Bidang ini juga mencakup implikasi etis dari komitmen agama, hubungan antara iman, akal, pengalaman, dan tradisi, konsep yang ajaib, suci, wahyu, mistisme, kekuasaan, dan keselamatan. Philosophy of religion adalah pemeriksaan filosofis tema sentral dan konsep. Selanjutnya pendekatan psikologis, artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya, dengan singkat disebut dengan jiwa. Dengan pendekatan ini, kajian tidak disengajakan untuk menemukan atau mempertahankan keimanan atas kebenaran suatu konsep atau ajaran tertentu, melainkan mengkajinya secara ilmiah yang terbuka ruang di dalamnya untuk ditolak.
diterima maupun dipercaya kebenarannya. Psikologis, Islam memandang bahwa manusia selalu dalam proses berhubungan dengan alam, manusia, dan Tuhan. Selanjutnya, pendekatan budaya. Hervey Russell Bernard mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia, khususnya asal-usul, ragam tentang manusia, ragam bentuk fisik, adat istiadat, dan keyakinan dalam masa lalu. Kajian penelitian agama dengan menggunakan pendekatan antropologi berusaha mempelajari tentang manusia dan masyarakat yang terkait dengan agama dan pendekatan kebudayaan yang berada dalam masyarakat. Kajian agama melalui pendekatan antropologi lebih bisa menggambarkan peran manusia, masyarakat dalam melakukan tindak keagamaannya sehingga lebih dimaknai sebagai bagian dari kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Islam dan gagasan universal. Yang pertama, kita akan membahas Islam dan globalisasi. Globalisme Islam merupakan sebuah pemahaman yang berakar dari fakta tekstual historis bahwa risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Dalam era globalisasi, Islam harus memiliki peran besar sebagai agama yang memberi petunjuk dan menegakkan amar ma'ruf dan melarang yang munkar. Dengan landasan keimanan Islam harus mampu memberi batasan para pemuka agama dan sekaligus juga mampu membuat scanning dan mendukung serta mengembangkan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam dan globalisasi adalah topik yang penting dalam kajian sosial dan agama. Globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan agama Islam. Dalam konteks ini, Islam dianggap sebagai agama dakwah global yang memiliki pandangan pemahaman universal dalam menghadapi globalisasi. Selanjutnya yaitu gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam. Fundamentalisme yaitu sikap yang menolak penyesuaian akidah dengan kondisi baru atau potensi pemikiran yang dimiliki oleh sebagai umat Islam yang tidak menyukai penyesuaian dengan kondisi kehidupan yang baru. Sedangkan radikalisme adalah sistem kepercayaan atau ideologi yang berupa pembawa perubahan dramatis atau mendasar dalam struktur sosial dan politik melalui cara kekerasan atau ekstrim. Selanjutnya, Islam eksklusif. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran sendirilah yang paling benar, sementara prinsip yang dianut agama lain salah. Tetapi perspektif kita tentang batasan eksklusifisme itu sendiri perlu lebih dahulu diperjelas agar tidak salah menempatkan istilah, sebab antara Islam sebagai konsep dan kondisi keberagaman umat Islam yang plural sangat berbeda. Islam inklusif adalah Islam yang bersifat terbuka. Terbuka di sini tidak hanya masalah berdakwah atau hukuman, tetapi juga masalah ketauhidan sosial, tradisi, dan pendidikan. Selanjutnya, pluralisme agama adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang lain-lain. Pluralisme agama berbeda dengan istilah pluralitas. Istilah pluralitas hanya mengenal agama-agama, bukan mengakui semua agama itu benar. Sedangkan pluralisme agama didasarkan pada suatu asumsi bahwa semua agama adalah jalan yang sama,
sah menuju Tuhan yang sama. Selanjutnya kita akan membahas yaitu dinamika Islam kontemporer. Pengertian postmodernisasi. Postmodernisme merupakan sebuah pemikiran yang dikenal sebagai bentuk antitesis dari modernisme. Postmodernisme bila diartikan secara harfiah terdiri atas dua kata yaitu post artinya masa sesuai dan modern yang artinya era modern, sehingga dapat disimpulkan bahwa postmodernisme Islam adalah masa Islam sehingga dapat disimpulkan bahwa postmodernisme Islam adalah masa Islam sesudah era modern. Selanjutnya, neomodernisasi Islam. Secara sederhana, postmodernisme atau neomodernisme dapat diartikan dengan pemahaman modernisme baru. Neomodernisme dipergunakan untuk memberi identitas pada kecenderungan pemikiran keislaman yang muncul sejak beberapa dekade terakhir yang merupakan setidaknya supaya sintesis antara pola pemikiran tradisionisme dan modernisme. Selanjutnya yaitu Islam liberal. Islam liberal berarti Islam yang serba bebas, luas dalam memahami Islam. Kata liberal atau bebas yang berada di belakang kata Islam tersebut adalah bebas dari belenggu taklid atau mengikuti pendapat orang tanpa sikap kritis. Bebas untuk kembali mengakses Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, di mana hal semacam ini dianggap hanya milik para ulama. Islam liberal juga berarti bebas untuk mengkritisi, menolak atau membatalkan pendapat para ulama di masa lalu yang sudah tidak sesuai lagi. Bebas untuk keluar dari belenggu tradisionalisme, bebas untuk melakukan inovasi dan kreatifan dalam rangka memajukan ajaran Islam. Selanjutnya, Islam kultural. Munculnya Islam kultural mudah dimengerti apabila kita memperhatikan ruang lingkup ajaran Islam yang tidak hanya mencakup masalah keagamaan seperti teologi, ibadah, dan akhlak, melainkan juga mencakup masalah keduniaan seperti masalah perekonomian, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Islam kultural muncul dalam bentuk sikap yang lebih menunjukkan inklusivitas, yaitu sikap yang tidak mempermasalahkan bentuk atau simbol dari suatu pengalaman agama, tetapi yang lebih penting tujuan dan misi dari pengalaman tersebut. Selanjutnya, Islam struktural. Islam struktural adalah pendekatan dakwah di mana dalam pendekatan ini memandang proses Islamisasi dilakukan secara legal formal melalui struktur kelembagaan. Karena proses Islamisasi dilakukan secara legal formal, maka untuk melakukan membutuhkan bantuan dari berbagai perangkat struktural. Jika kita berbicara dalam tatanan negara, maka perangkat tersebut adalah parlemen, di mana proses Islamisi dimulai dari dalam tubuh parlemen dengan harapan jika proses ini berjalan dengan baik, maka akan dihasilkan keputusan atau undang-undang yang mendukung tegaknya syariat Islam. Selanjutnya yaitu post-tradisionalisme Islam adalah suatu gerakan melompat tradisi yang tidak lain adalah upaya pembaharuan tradisi yang tidak lain
terus-menerus dalam rangka berdialog dengan modernitas sehingga menghasilkan tradisi baru yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelumnya. Itu beberapa pemaparan singkat dari materi metodologi Islam yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.